Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Zara Nurfadila dengan NIM S1S1220055. Pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari bab 5 yaitu detecting dan juga recognizing face. Nah, jadi di sini itu kita akan membahas tentang deteksi dan juga pengenalan wajah. Jadi kita mulai belajar bagaimana komputer bisa mengenali wajah manusia mirip seperti yang dilakukan manusia saat melihat orang lain. Nah, OpenCV itu punya banyak algoritma untuk melakukan hal ini. Dan juga dijelaskan tentang hard cascade classifier, yaitu metode klasik untuk mendeteksi wajah. Metode ini itu bekerja dengan melihat perbedaan kontras antara bagian-bagian gambar untuk menentukan apakah ini wajah atau bukan. Nah, selain itu, pada bab ini juga kita akan membahas cara menggabungkan beberapa classifier, misalnya satu buat mendeteksi wajah dan yang lainnya itu mendeteksi mata di dalamnya. Nah, di sini juga kita akan belajar beberapa algoritma pengenalan wajah seperti Eigenface, kemudian Fisher Face, dan juga LBPH atau Local Binary Pattern Histogram. Nah, di sini kita akan mulai mencoba membuat beberapa proyek kecil aplikasi berbasis pengenalan wajah. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan Python, OpenCV, dan juga NumPy untuk beberapa fungsi yang digunakan untuk pengenalan wajah itu membutuhkan modul tambahan dari OpenCV, yaitu OpenCV Contrib, yang dimana modul ini itu bersifat fitur-fitur tambahan yang tidak ada di OpenCV versi utama, termasuk untuk face recognition. Nah, di sini juga untuk kode lengkapnya itu tersedia di GitHub. Jadi, jika ingin coba langsung praktik, kita bisa mengambil dari repositori yang sudah disediakan dari penulis bukunya. Kemudian kita masuk ke bagian conceptualizing hard cascade. Nah, jadi di sini kita memahami dasar teori tentang bagaimana sistem bisa mengenali objek, dalam hal ini wajah. Jadi pernyataannya itu adalah apa sebenarnya yang kita cari saat mendeteksi objek dan juga apa ciri khas yang membuat suatu bagian gambar itu bisa disebut sebagai wajah. Nah, di sini buku ini itu menerangkan bahwa gambar digital itu sangat bergantung pada kondisi pencahayaan, jarak, hingga sudut pandang kamera. Karena itu, kita perlu mengekstrak ciri-ciri penting dari gambar yang tetap bisa dikenali meskipun kondisinya itu berubah. Dan di ciri-ciri inilah yang disebut dengan fitur. Nah, metode hard cascade ini itu berfokus pada cara mengekstraksi fitur dari gambar secara efisien, bukan melihat setiap pixel satu persatu, sehingga komputer itu bisa mengenali pola yang membedakan wajah dari latar belakang, bahkan saat kualitas gambarnya itu tidak sempurna. Nah, di sini bagian yang sangat penting tentang hair-like fitur ini tuh adalah dasar dari metode deteksi wajah klasik yang digunakan dalam real-time face detection. Nah, teknik ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Paul Viola dan juga Michael Jones tahun 2001 dalam paper berjudul Robust Real-Time Face Detection. Nah, jadi hair-like fitur ini tuh bekerja dengan melihat pola kontras antara area terang dan juga gelap pada gambar. Misalnya bagian mata biasanya itu lebih gelap dibandingkan pipi. Jadi perbedaan kontras itu bisa dijadikan ciri khas untuk mendeteksi sebuah wajah. Nah, setiap fitur khas menggambarkan perbedaan intensitas di area tertentu pada gambar, seperti tepi sudut atau garis tipis. Semua fitur ini itu kemudian disusun secara bertingkat dalam struktur yang disebut dengan cascade. Lapisan atas menyimpan fitur yang paling khas, jadi sistem itu bisa dengan cepat menyaring mana yang bukan wajah. Selanjutnya, untuk menyesuaikan berbagai ukuran wajah di gambar, OpenCV itu menggunakan konsep yang disebut dengan image pyramid, yang dimana gambarnya itu diubah ke beberapa skala berbeda, sehingga wajah tetap bisa dideteksi meskipun ukurannya itu kecil ataupun besar. Tapi perlu diingat metode hard cascade ini itu punya keterbatasan. Dia itu tidak terlalu tahan terhadap rotasi atau perubahan sudut pandang. Misalnya, jika wajah yang terbalik atau terlihat dari samping sering tidak terdeteksi dengan baik. Nah, di sini juga ditampilkan cara mendapatkan hard cascade data. Jadi file data ini tuh biasanya berekstensi XML dan juga disediakan oleh OpenCV di dalam folder data hard cascade. Jadi di sini tuh kita bisa langsung melakukan untuk mendeteksi wajah. Nah, jadi di sini itu
jelaskan tentang lokasi dan juga penggunaan file XML untuk deteksi wajah di OpenCV. Jadi file-file tersebut itu ada di dalam folder data, kemudian dalam harga Sketch, dan isinya itu merupakan model siap pakai yang bisa dimuat dengan kelas CV2 Cascade Classifier. Jadi kelas ini itu akan membaca file XML dan menggunakannya sebagai model deteksi objek, misalnya wajah atau mata. Nah, ini tuh ada beberapa file penting yang biasa digunakan. Yang pertama Hardcascade Frontal Face Default.xml, kemudian yang kedua Hardcascade Frontal Face Alt XML, dan juga Hardcascade iXML. Nah, jadi seperti namanya, file-file ini tuh digunakan untuk mendeteksi wajah depan dan juga mata. Jadi model ini tuh sudah dilatih untuk mengenali wajah yang tegak dan juga menghadap ke depan. Jadi jika ingin membuat file cascade sendiri, penulis juga di sini itu menyarankan untuk melihat di bukunya OpenCV for Secret Agent Strategy Joseph House. Nah, di sini di sana itu dijelaskan bagaimana melatih cascade khusus untuk mendeteksi objek lain sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian selanjutnya itu using OpenCV to perform face detection. Jadi di sini dijelaskan bahwa dengan CV2 Cascade Classifier, kita bisa melakukan deteksi wajah baik pada gambar statis maupun video. Nah, perbedaannya itu hanya terletak pada inputnya saja. Jadi kalau video prosesnya itu dilakukan frame per frame. Jadi dengan pendekatan ini kita bisa mendeteksi wajah secara terus-menerus di setiap frame. Sehingga komputer itu bisa tahu apakah wajah yang muncul itu sama dengan sebelumnya. Jadi konsepnya itu sederhana tapi kuat untuk berbagai aplikasi seperti keamanan, absensi, dan juga sistem cerdas lainnya. Kemudian di sini performing face detection on a still image. Jadi menjelaskan cara paling dasar untuk melakukan deteksi wajah pada gambar diam. Jadi prosesnya itu dimulai dengan memuat gambar lalu mendeteksi wajah di dalamnya menggunakan metode hard cascade classifier agar hasilnya itu terlihat jelas. Nah, sistem itu menggambar kotak di sekitar wajah yang terdeteksi. Contohnya yang digunakan dalam buku itu sekelompok penebang kayu atau woodcutters yang berdiri sejajar dan juga menghadap kamera. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Nah, ini tuh untuk kodenya. Kita coba buat kodingannya. Kita buka dulu foldernya itu bagian data. Untuk gambarnya kita coba download dulu. Nah, ini untuk kodenya kita coba buat. Nah, jadi sebelumnya itu kita memindahkan file-file yang itu di bagian kita buat folder yang namanya Cascade, kemudian kita salin uh, file 3 file ini, kemudian kita masukkan pada folder Cascade yang kita sudah buat. Jadi di sini sudah ada. Sekarang kita buat untuk kodenya. Kita coba buat. Buat dulu untuk library-nya yaitu CV2. Fire.
coba jalankan. Ada salah. Ulang jelaskan. Oke, jadi di sini error kita perbaiki dulu. Di sini ya, untuk mengakses foldernya. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi dari kode yang kita buat tadi itu dan juga dari gambar yang kita gunakan di sini itu hasilnya itu programnya itu berhasil mendeteksi 3 gambar wajah penembang pohon. Jadi ini kita bisa lihat hasil deteksinya ini itu berupa kotak warna biru untuk mendeteksi wajahnya. Sedangkan di sini kan terdapat 5 wajah, tetapi yang berhasil dideteksi itu hanya 3 wajah saja. Nah, jadi pada tampilan tadi itu, jadi wajah yang terdeteksi itu akan diberi kotak berwarna biru dan hasilnya itu akan tersimpan. Nah, jadi, hasilnya itu sama seperti yang di buku, jadi yang terdeteksi itu hanya 3 wajah saja. Walaupun di sini itu terdapat 5 wajah. Oke. Nah, lalu selanjutnya, nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang fungsi dari detect multiscale dan juga ini tuh merupakan langkah-langkah terakhir dalam proses deteksi wajah. Jadi fungsi ini tuh memiliki 2 parameter penting, yaitu yang pertama ada scale factor yang digunakan untuk menentukan tingkat pengecilan citra pada setiap iterasi deteksi wajah. Nilainya itu harus lebih besar dari 1,0, misalnya 1,08. Nah, tujuannya itu agar sistem itu bisa mengenali wajah dengan berbagai ukuran lebih besar atau kecil dari contoh pelatihannya. Kemudian parameter yang kedua itu ada main neckboards yang dimana ini tuh untuk menentukan jumlah minimum deteksi tumpang tindih yang dibutuhkan agar suatu area itu dianggap benar-benar wajah. Jadi semakin besar nilainya maka akan semakin ketat deteksinya sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan. Nah, kemudian di sini nilai keluaran dari fungsi ini itu berupa daftar koordinat persegi X, Y, WH yang menunjukkan posisi dan juga ukuran wajah yang terdeteksi. Lalu ada fungsi CV2 rectangle yang digunakan untuk menggambar kotak di sekitar wajah pada citra asli, bukan pada citra grayscale. Setelah itu hasil akhirnya itu akan ditampilkan dengan CV2 I'm show dan juga disimpan dengan CV2 I'm write. Dan jendela tampilan itu ditahan menggunakan CV2 white key agar tidak langsung tertutup sebelum pengguna menekan tombol apapun. Jadi ini tuh menjelaskan bagaimana hasil deteksi wajah itu bisa divisualisasikan ke pengguna dengan menggambar kotak di sekitar wajah dan juga menampilkan hasilnya dalam jendela OpenCV. Nah, oke, lalu selanjutnya di sini tuh performing face detection on a video. Nah, jadi di sini itu menjelaskan bahwa setelah kita bisa memahami deteksi wajah pada suatu gambar, kita dapat menerapkan proses yang sama pada setiap frame video, baik dari kamera langsung maupun file video yang sudah direkam. Jadi sistem itu bisa mendeteksi wajah frame demi frame secara berurutan.
Nah, ini untuk script selanjutnya. Jadi program ini tuh digunakan untuk melakukan pendeteksian wajah dan mata secara real time menggunakan kamera laptop atau webcam. Nah, langkah kerjanya itu dimulai dengan memuat dua berkas detektor hard cascade, yaitu satu untuk mendeteksi wajah yang menggunakan hard cascade frontal face default, dan satu lagi untuk mendeteksi mata hard cascade eye. Jadi kedua file ini tuh berisi data hasil pelatihan yang digunakan OpenCV untuk mengenali pola-pola tertentu pada wajah dan juga pada mata manusia. Nah, selain kedua detektor tersebut itu dipanggil, program mengaktifkan kamera komputer dan juga mulai mengambil gambar atau video frame demi frame. Nah, setiap frame yang tertangkap kemudian itu akan dikonversi ke dalam format grayscale atau hitam putih karena pendeteksian objek berbasis hard cascade itu bekerja lebih efisien dengan citra grayscale. Nah, warna ini tuh tidak terlalu penting, yang lebih dibutuhkan adalah pola terang dan juga gelapnya pada area wajah dan juga mata. Yang kemudian tuh selanjutnya itu sistem itu akan mendeteksi wajah pada frame yang sedang ditangkap dengan fungsi detect multiscale, yang dimana itu melakukan pencarian objek wajah dengan berbagai ukuran dan juga posisi di gambar. Jadi jika ada wajah yang terdeteksi, maka sistem akan menandainya dengan kotak berwarna biru. Setelah wajah ditemukan, area dalam kotak tersebut itu akan dipotong sebagai region of interest atau ROI. Bagian ini tuh digunakan untuk mendeteksi mata di dalam area wajah itu saja, bukan di seluruh gambarnya. Nah, proses deteksi mata juga itu menggunakan detek multiscale, namun kali ini dengan parameter yang berbeda agar lebih sesuai dengan ukuran mata. Setiap mata yang ditemukan itu akan diberi kotak hijau di atas area wajah tadi. Nah, loopingnya itu akan terus berjalan secara berulang sehingga sistem dapat mendeteksi wajah dan mata secara langsung atau real time selama kameranya itu masih aktif. Tampilan hasil deteksi wajah dan mata yang diberi kotak itu akan muncul di jendela tampilan program. Nah, pengguna itu dapat menghentikan program dengan menekan tombol pada keyboard. Jadi secara keseluruhan ini tuh program untuk memperlihatkan bagaimana OpenCV dapat digunakan tidak hanya untuk mendeteksi wajah, tetapi juga bagian-bagian wajah lainnya seperti mata dengan menggunakan konsep deteksi berlapis dan pemrosesan frame video secara berkelanjutan. Kita coba buat kodenya, kita buatkan dulu file baru. Oke, kita ikuti kode dari buku ini. Jadi yang pertama, kita mengimport kembali reduksi keduanya. L,
cascade frontal face. Karena ya, karena kita lagi merekam, jadi kita bisa mengakses. Jadi di sini kita lihat dulu errornya, ini kurang S. Nah, kemudian untuk yang error ini itu karena kita mencoba mengakses kamera tapi setting itu bisa merekam. Nah, jadi di sini saya hentikan dulu untuk kamera video untuk perekamannya agar codingannya itu bisa jalan. Kita matikan dulu, kemudian kita jalankan ulang. Tunggu. Oke, nah jadi di sini sudah tampil untuk hasilnya. Jadi di sini itu berupa kamera video. Nah, jadi di sini hasilnya itu dia itu mendeteksi wajah dan juga mendeteksi mata pada bagian wajah seperti ini. Nah, oke seperti ini ya. Oke, jadi hasilnya itu jadi yang garis kotak biru ini itu untuk mendeteksi wajah, sedangkan untuk yang garis uh, kotak hijau ini itu untuk mendeteksi mata. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nah, oke. Kita close. Oke. Kita aktifkan lagi kamera untuk perekamannya. Nah, jadi untuk hasilnya itu seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi di sini itu dijelaskan tentang sistem melakukan face detection dan juga eye detection dari setiap frame video. Jadi pertama, setiap frame itu akan diubah menjadi citra grayscale agar proses deteksi itu lebih cepat dan juga lebih efisien. Selanjutnya, metode detek multiscale itu digunakan untuk mendeteksi wajah. Jadi parameter seperti scale factor, my neck burst, dan juga min size itu menentukan seberapa sensitif deteksinya. Misalnya min size sama dengan 120 kali 120, artinya sistem itu hanya akan mendeteksi wajah yang lebih besar dari ukuran itu, agar tidak salah mendeteksi objek kecil sebagai wajah. Nah, setelah wajah terdeteksi, program menggambar kotak biru di sekeliling setiap wajah pada citra asli yang berwarna, lalu di dalam setiap kotak wajah itu, sistem mendeteksi mata menggunakan eye cascade pada area wajah saja, bukan pada seluruh gambarnya. Nah, untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi, nah deteksi mata sendiri itu menggunakan parameter berbeda, yaitu 40 kali 40 untuk minimal size-nya. Karena ukuran mata itu lebih kecil, namun deteksi ini tuh bisa sedikit kurang akurat karena bisa salah mengenali bayangan, kacamata, atau bagian wajah lain sebagai mata. Nah, terakhir, kotak berwarna hijau digambar di sekitar mata yang berhasil terdeteksi tadi itu, sehingga pengguna bisa melihat hasil deteksi wajah dan juga mata secara bersamaan di jendela dalam tampilan video, seperti tadi untuk hasil outputnya. Nah, tadi hasilnya itu seperti ini. Jadi, setelah wajah dan mata berhasil dideteksi, hasilnya itu akan ditampilkan di jendela dengan perintah CV2 Unshow Face Detection. Pada tampilan video, wajah akan dilingkari dengan kotak biru, sedangkan kedua mata akan diberi kotak hijau, seperti yang terlihat pada tampilan yang tadi. Nah, di sini juga itu penulis menyarankan untuk melakukan eksperimen dengan kondisi berbeda. Misalnya, mencoba pencahayaan terang dan juga gelap dengan atau tanpa kacamata, serta menggunakan wajah dari beberapa orang berbeda. Tujuannya agar kita bisa memahami bagaimana akurasi deteksi berubah tergantung kondisi di lingkungan dan juga parameter yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini tuh performing face recognition.
yaitu performing face recognition. Nah, jadi melakukan pengenalan wajah. Jadi untuk mendeteksi wajah itu adalah langkah awal dalam OpenCV dan menjadi dasar untuk operasi yang lebih maju yaitu pengenalan wajah. Nah, face recognition itu berarti kemampuan program untuk mengenali identitas seseorang dari gambar atau video yang berisi wajah. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melatih program menggunakan kumpulan wajah yang sudah diklasifikasikan sebagai facial database. OpenCV juga memiliki fitur confidence score yaitu nilai keyakinan untuk setiap hasil pengenalan. Nilai ini itu membantu batas agar kesalahan pengenalan itu bisa dikurangi. Untuk melakukan face recognition ini, kita memerlukan kumpulan wajah. Dataset itu bisa kita sediakan sendiri atau menggunakan database wajah yang sudah tersedia seperti Yale Face Database, Extended Yale Face Database, dan juga database of face dari AT&T Laboratories Cambridge. Nah, jadi setelah memiliki contoh wajah, kita bisa menjalankan pengenalan wajah pada gambar baru dan juga melihat apakah sistem mampu mengenalinya. Nah, oke, lalu selanjutnya di sini itu ada generating the data for face recognition. Nah, jadi cara membuat data dengan wajah kita sendiri untuk digunakan dalam pelatihan sistem pengenalan wajah. Jadi untuk bagian sini itu saya akan jelaskan saya terlebih dahulu karena untuk yang tugas selanjutnya itu baru saya jelaskan dan juga praktekkan secara lengkap karena di situ kita sudah menggunakan dataset yang kita buat sendiri. Nah, jadi untuk penjelasannya itu, jadi di sini tuh sudah ada script untuk membuat data wajah sendiri menggunakan OpenCV. Jadi script ini tuh menggunakan dua pustaka utama yaitu CV2 dan juga OS. Yang pertama itu dibuat folder penyimpanan untuk menyimpan hasil gambar wajah. Jadi jika folder belum ada maka program otomatis membuatnya. Kemudian sistem memanggil dua cascade classifier, satu untuk mendeteksi wajah dan juga satu lagi itu untuk mendeteksi mata. Setelah itu kamera akan diaktifkan untuk menangkap video secara langsung. Jadi setiap frame dari kamera itu akan diubah menjadi citra grayscale agar proses pendeteksiannya itu lebih cepat dan juga akurat. Nah, program kemudian mencari wajah dalam frame menggunakan detect multiscale. Nah, jika wajah ditemukan, bagian tersebut dipotong dan diubah ukurannya menjadi 200 kali 200 pixel lalu disimpan dengan nama file seperti ini satu ya. Nah, setiap gambar itu akan diberi nomor urut. Nah, inilah fungsi dari variable count. Dengan begitu, sistem itu bisa menyimpan banyak bentuk gambar wajah yang berbeda. Misalnya dengan ekspresi atau posisi kepala yang sedikit berubah. Nah, kemudian di sini ditampilkan video dengan berjudul Capturing Face dan proses berjalan sampai pengguna menekan tombol apapun. Jadi di sini tuh untuk membangun dataset wajah pribadi nanti bisa digunakan dalam pelatihan sistem pengenalan wajah. Oke, kita coba. Oke, sini kita buat. Oke, kita matikan dulu untuk kamera perekamannya. Kita coba jalankan. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini untuk outputnya ya. Nah, jadi di sini itu untuk mendeteksi wajah yang tampil seperti ini. Nah, coba kita Nah, jadi hasilnya itu seperti tadi. Kita nyalakan kembali.
Untuk selanjutnya itu di sini. Nah, jadi setelah kita membuat data WAI sendiri, langkah berikutnya itu mengatur nama folder agar sesuai dengan identitas kita. Misalnya kita mengubah variabel output folder menjadi data add my name untuk menyimpan gambar wajah. Kemudian di sini kita akan membiarkan sistem mendeteksi wajahnya selama beberapa detik, lalu tekan tombol apa saja untuk berhenti. Kemudian bisa diulangi untuk orang lain, lalu program juga akan menyimpan gambar wajah yang lain sebagai dataset baru. Nah, dengan begitu nanti sistem bisa mengenali beberapa orang berbeda berdasarkan folder data yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke tahap recognizing face. Jadi OpenCV itu memiliki 3 algoritma utama untuk mengenali wajah, yaitu ada eigenface, kemudian visual face, dan juga local binary pattern histogram atau LBPH. Jadi eigenface dan juga visual face itu berasal dari metode analisis statistik yang disebut dengan principal component analysis atau PCA. Jadi teknik ini tuh membantu sistem menemukan pola penting dari kumpulan wajah yang berbeda. Sementara itu, LBPH itu berfokus pada pola tekstur di permukaan wajah, seperti garis dan perbedaan cahaya untuk mengenali orang secara lebih detail. Dan dengan 3 algoritma ini tuh OpenCV memungkinkan kita membangun sistem pengenalan wajah yang dapat mengenali orang secara otomatis dari gambar atau video. Nah, pada bagian ini itu sistem itu mendeteksi dan juga mengenali wajah. Semua algoritma yang digunakan itu sebenarnya mengikuti proses yang mirip. Mereka mengambil kumpulan data wajah yang sudah diberi label, lalu melatih model berdasarkan data tersebut. Dari situ, sistem bisa menentukan identitas seseorang dan juga seberapa yakin ia terhadap hasil tersebut yang disebut dengan confidence score. Nah, algoritma agency itu menggunakan teknik yang disebut PCA atau Principal Component Analysis. Metode ini tuh mencari ciri-ciri utama dari sekumpulan wajah, lalu membandingkan wajah baru dengan data yang sudah ada. Semakin kecil nilainya, maka akan semakin mirip wajah tersebut dengan data pelatihan. Dan nilai 0 berarti itu cocok sempurna. Sementara itu, Fisher Face juga itu menggunakan PCA, tapi dikembangkan lebih lanjut dengan logika yang lebih kompleks, walau membutuhkan perhitungan yang lebih berat. Fisher Face itu biasanya menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan Eigenface. Sedangkan LBPH itu bekerja dengan cara yang berbeda. Ia membagi wajah menjadi beberapa bagian kecil, lalu membuat histogram dari tiap bagian berdasarkan perubahan kecerahan antar pixel. Histogram ini tuh kemudian dibandingkan dengan model yang sudah disimpan untuk mengukur tingkat kemiripan. Keunggulan LBPH itu adalah kemampuannya mengenali wajah meskipun ukuran atau posisi wajah itu tidak persis sama. Karena itu metode ini tuh sering dipilih karena hasilnya itu cukup akurat dan juga fleksibel. Ini setelah fungsi read image-nya itu selesai dibuat, jadi kemudian loading the training data for face recognition. Jadi setelah fungsi read image-nya itu sudah dibuat, di sini tuh akan dipanggil untuk membuat seluruh data pelatihan. Jadi di sini tuh untuk menentukan citra yang akan digunakan misalnya 200 kali 200 agar semua gambar wajah itu memiliki ukuran yang sama. Setelah itu fungsi read image itu dipanggil dengan 2 parameter tersebut dan hasilnya itu disimpan dalam 3 variabel yaitu name, training image, dan juga training labels. Kemudian memastikan jalur folder yang digunakan itu sama dengan folder keluaran yang telah dibuat pada tahap sebelumnya supaya datanya itu bisa terbaca dengan benar. Nah, jadi sampai di sini tuh sudah memiliki data pelatihan dalam format yang siap digunakan, tapi model pengenal wajahnya sendiri itu belum dibuat. Kodenya kodenya nah, di sini orang terdeteksi itu JM dan juga jumlah citra wajahnya itu 328. Untuk gambarnya itu di sini totalnya itu 327, tapi karena dimulai dari 0 berarti totalnya itu 328.
Jadi nama orang yang terdeteksi itu adalah JM. Jadi di sini kita lakukan saja untuk berdasarkan defaultnya. Jadi di sini nama orang yang terdeteksi itu JM dan juga jumlah citra wajahnya itu 328. Kita coba buka. Nah, jadi untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, oke, kita sudah sampai pada halaman 121. Nah, jadi di sini untuk pada tugas rumah ini tuh cukup sampai di sini saja. Nah, jadi di sini itu kita bisa memiliki data pelatihan dalam format yang siap digunakan, tapi model pengenalan wajahnya sendiri itu belum dibuat. Nah, jadi untuk tugas selanjutnya itu kita akan jelaskan lebih detail lagi. Baik, demikian penjelasan saya pada bab 5 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.